提醒，深深的关机，交错眼掉进。Selamat pagi Indonesia, kongsi Pak Joy. 我爱你有几分，我的心也是我的爱有变，月亮代表我几岁。Satu Indonesia. Barongsainya bagus ya, barongsainya ya, luar biasa. Iya dong, ini kan spesial banget Tepuk episode tangan kali dong buat ini. barongsai, guys. Ya. Hebat. Tapi yang pasti yang istimewa bukan hanya barongsainya, bintang tamunya juga. Dan kali ini kita juga akan menghadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali. Kalian masih ingat gak sih dulu ada artis cilik yang nyanyinya adalah Libur Telah Tiba. Libur Telah Tiba. Aku tahu. Ayo. Siapa? Ayo. Cici Paramida. Aku tahu. Siapa? Tasya Rosmala. Kota Jarang Semalang gak ada yang bener loh. Kita akan langsung hadirkan, ini dia penyanyi cilik yang sekarang sudah menjadi seorang ibu. Ini dia Aku tahu dong. Tasya Kamila. Boleh maju ke depan, Tasya. Maju dulu ke depan. Makasih. Ini mamanya Tasya. Kamu siapanya? Aku mamanya Tasya. Oh, mamanya Tasya. Jangan sayang, jangan. Ini dia vampir sayang. Apa? Vampir, kamu duduk vampir. Oh, Papa. Masih lo duduk dulu. Oh, iya. Buat Cesna Banti. Buat Tasya, kamu boleh maju ke depan. Luar biasa loh. Kamu tidak ada yang berubah dari ketika kamu menyanyikan lagu Libur Telah Tiba sampai sekarang tetap begini loh. Makin cantik. Kayak di bonsai ya. Iya ya, nggak berubah sama sekali di bonsai ya. Umur kamu tuh sekarang berapa sih Tasya? Sekarang 29, tahun ini 30. 30 tahun loh, Wi. Kayak begini, Wi. Gak berubah. Bener. Kayak gue ya, Say. Kamu kenapa? Ya kepala 3 masih cocok kita ya. Tasya, bukan Dewi Bersih. Tasya Kamila, tapi buat sahabat Ambiar pasti yang kalau udah tahu ya. Kemarin itu Tasya beberapa tahun yang lalu baru saja dikaruniai seorang putra. Iya, ya. betul. Tapi sebelumnya kami semua di sini tentunya mau menyambut Tasya Kamila. Iya. Kami mau mengucapkan Terima kasih. Terima kasih sayang sudah menyempatkan waktunya pagi-pagi. Sama-sama, terima Pasti kasih. ribet banget dari subuh ya persiapannya. Ya lumayan ya dari kemarin. Oh, Aku dari udah kemarin. Buat pagi-pagi Ambiar guys. Betul, aku udah. Tasya, umur anak kamu sekarang umurnya berapa? Anak aku sekarang umurnya 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Tapi sobat Ambiar, Tasya Kamila ini sering dianggap adik kakak sama anaknya karena terlalu cute untuk menjadi seorang ibu. Kita mau kasih lihat. Yes. Lihat siapa? Arasya. Yang tadi pakai baju kaos putih terus pakai sepatu putih lagi megangin anak, lucu banget ya. Itu bapaknya, suaminya. Suaminya. Jangan salvo. Randy Jangan Bagja, salvo. suaminya. Itu padernya. Ini kita lagi bahas. Kita fokus anaknya bukan suaminya. Ya. Kamera sorot kita bertiga dong, gini bagus deh. Tuh. Ya Tuh, enggak, gua mah tetap aja begini gua mau. Apaan lu? Tapi Tasya masih aktif kan di Palapa? Palapa. Tasya siapa di Orkes Palapa? Dangdut Palapa. Itu mah Tasya Rosmala. Beda. Tasya. Aku masih aktif di Ungu. Di Ungu. Tasya Ungu. Pasya itu Pasya. Aduh. Tasya tapi menjadi seorang ibu ya. Pengalamannya itu seperti apa sih buat seorang Tasya Kamila? Ya kalau kita lihat masih tetap cocok jadi artis cilik gitu ya. Iya, masih cute Incas banget. dulu pas pertama kali jadi ibu juga ngerasain ya. Ya aku sih sempet baby blues waktu itu. Bukan ya? Bukan. Iya. Gimana Tasya? Pastinya banyak banget kan perubahan-perubahan yang aku rasain ya. Dari mulai hamil juga pastinya banyak perubahan yang dirasain. Sampai akhirnya lahiran, punya anak. Kayaknya tuh pengalamannya tuh selalu ada yang baru, harus belajar lagi. Terus yang mungkin dulu
dulunya aku cuman mikirin kayak aku sendiri, apa ambisi aku, apa cita-cita aku. Sekarang apa-apa tuh selalu mikirin tentang anak. Apakah ini baik juga buat anak aku, decision aku ini baik nggak buat keluarga aku gitu. Iya. Jadi kayaknya udah banyak sih yang berubah. Ada yang menjadi prioritas ini utama sekarang ada ya. beberapa video si kecil lagi main. Ini kalau kita lihat pintar banget perkembangannya udah sampai mana sih? Udah jago ngapain anak kamu? Aduh, dia tuh ada aja sih tingkahnya. Yang pertama dia orangnya tuh out of the box banget menurut aku. Jadi nggak ketebak sih respon-responnya. Apa sih artinya itu? Out of the Out box. of the box. Coba Wi, tahu artinya nggak Wi? Out of the box. Kagak. Apa artinya tahu nggak? Makanya kasih tahu saya. Kita banyak yang nggak tahu ini. Tingkah Kotak. tingkahnya kayak Unboxing nggak maksud lo. ketebak aja gitu. Iya nggak ketebak ya. Oh jadi nggak ketebak. Apa tingkahnya apa misalnya nggak ketebak tuh? Iya, kayak misalkan kalau anak-anak lain gitu kan di luar sana tuh sukanya kan diajak pergi, main keluar. Kalau anak aku, dia tuh nggak suka banget diajak keluar rumah. Selalu nggak mau. Kayak hari ini aku, ayo ya, temenin mama yuk, kamu di mobil aja tungguin mama kerja gitu kan. Nggak mau dia lebih mending di rumah. Terus yang out of the box lagi, dia itu koleksinya kipas angin. Hah? Kekinian ya. Sama kayak kipas angin ya. Karena apa? Kenapa kipas angin? Jadi di rumah aku ada kayak 50 kipas angin gitu. Oh, itu untuk apa sayang? Sebentar kipas atau kipas angin yang Kipas angin yang berputar ada baling-balingnya gitu. kamu di rumah nggak pakai AC? Apa gimana sih? Ha? Masuk angin yang ada di rumah. Jadi nggak tahu kenapa ya dari semua mainan itu dia paling tertarik sama kipas angin gitu kan. Emang awalnya dia tuh pas masih umur belum 1 tahun itu sempet takut sama kipas atau hair dryer. Mungkin orangnya cool ya. Iya, oh iya betul. Tapi ini kita baru lihat ya anak umur 2 tahun kok koleksinya koleksi kipas angin. Yang bagus sih dia koleksi kipas angin, yang lebih parah lagi kalau koleksinya microwave. Ah itu ada tayangannya dia koleksi kipas angin. guys. Oh kipas angin kecil-kecil kayak begini. Iya, tapi Ya. kipas angin gede juga. Tapi kamu anaknya lucu banget, Tasya, sumpah deh. Kalau kamu Ances Nabati waktu kecil kamu koleksinya koleksi apa ya? Semur jengkol. Sama pete ya. Ember. Tapi enak kan itu sama nasi panas. Endul. Udah. Dinosa jangan gitu dong, kasihan ini. Kalau ini kan Kalau aku dari kecil koleksinya koleksi rambut. Jadi koleksi apa kalau di rumah kalau nanya pas jadi emaknya dia kalau nanya rambut siapa ini? Ya koleksi rambut. Tapi Tasya, di antara kamu sama suami Randy Bahtiar siapa yang paling protektif sama Arasya sama anak kamu? Dua-duanya sih sama-sama, maksudnya sama-sama lumayan protektif gitu. Tapi nggak ada yang lebih sih, maksudnya sama-sama apa ya punya mungkin Tugas kalau aku masing-masing. punya tugas masing-masing. Kalau aku lebih protect lebih ke arah mungkin kayak kesehatan atau apa, mungkin dia protectnya di yang lain gitu kan. Terus suami aku juga kalau main sama anak aku suka main yang ekstrim-ekstrim gitu. Kayak Apa misalnya? Kayak tadi misalkan main swing gitu ya, dia sukanya Diayun tuh gitu ya. Ya, diayun. suami-suami zaman sekarang tuh gitu ya. harusnya Tasya, kayak aku mau tanya deh, kenapa Randi nggak diundang juga ke sini, nggak diajak? Dia lagi di Amerika. Lagi di Amerika. Suami kamu di Amerika? Oh, tadi tuh ada nomor 000 itu Amerika ya, nomor ada telepon ke gue 000. Oh suaminya nelfon kamu maksudnya? Aku nggak tahu. Oh, ayo suaminya nelfon kamu. Ya kita ada bisnis sih. Oh, Oh, di di Amerika. Amerika. Kapan-kapan Berarti undang sama LDR-an. suaminya dong, sama anaknya. Iya, coba mampir ke sini Mas Randy kamu lagi iya nonton, mas. lagi Iya streaming. sayang, berarti kamu ya. LDR-an dong. LDR-an, heeh. Udah berapa lama emang dia di Amerika? Dia lagi sekolah, lagi lanjut S2. Sekarang udah masuk semester 2. Nah, tapi aku emang dari dulu sama suami aku tuh LDR-an dari pas pertama kali deket, Iya. kenal gitu kan. Aku udah kenal sama suami aku dari 10 tahun yang lalu gitu. Kita dulu pacaran tuh 5 tahun setengah, itu pun LDR-an gitu. Terus pas awal nikah juga suami aku kan emang dari dulu base-nya di luar kota ataupun kerja di luar negeri. Dia kebetulan kerja di oil and gas, jadinya suka ke tengah laut yang kayak bikin infrastruktur buat minyak gitu lah. Enak dengarnya ya kalau Kamila cerita gitu ya. Oil and gas gitu ya kan. Kalau kita minyak curah. Minyak jelantah. Tasya, kan sekolahnya sekarang berapa tahun berarti di Amerika? Dia insya Allah sampai Desember. Kamu percaya? Ih, kalau aku mah nggak percaya dah.
Terakhir ketemu sama suami kapan? Kemarin pas tahun baruan dia kan pulang ya, libur akhir tahun. Jadi Berapa lama itu, sayang? Januari masih 1 bulan dia kemarin. Oh my Cuma God. 1 bulan. 1 bulan. It's very very short time ya. Nggak ketemunya berapa bulan lagi? Nanti insya Allah aku mungkin bulan puasa ke sana. Bulan Ikutlah puasa. Tasya. Ngapain lu ikut lu? Ya kali aja kan ada yang butuh gendong anaknya. Tapi ya buat sobat ambiar di rumah, kemarin ini bahwa suaminya Tasya Kamila, Radi Bahtiar kemarin sempat berjuang dengan kanker getah bening Betul. yang ia miliki ya. Kita mau kasih lihat dulu seperti apa perjuangannya dan juga gimana proses kesembuhannya. Ini dia. Kita ikut prihatin tapi ikut bahagia. Alhamdulillah akhirnya Iya, ya saya. alhamdulillah. Sudah melewati itu semua Setelah ya. perjuangan Tapi itu semua. boleh diceritain sama kita, itu awal mulanya tuh gimana sih? Iya, jadi sebenarnya nggak ada gejala yang obvious banget, nggak ada gejala yang tampak banget. Biasanya kan kalau orang cancer itu mungkin ada benjolan atau apa, ini tuh nggak ada sama sekali. Jadi waktu itu di akhir tahun 2020, di bulan-bulan November gitu, tiba-tiba suami aku batuk. Dan karena kita masih masa pandemi gini kan, apalagi waktu itu awal-awal pandemi gitu, karena batuk terus ya udah kita swab PCR terus dan hasilnya selalu negatif. Tapi parno dong, kenapa sih ini batuk terus gitu. Terus nggak sembuh-sembuh gitu kan, udah ke dokter THT juga, udah minum antibiotik kok masih batuk terus. Sampai akhirnya 1 kali karena dia batuk kenceng gitu, keluar darah tuh. Nah kalau udah keluar darah itu kan berarti kita harus, itu udah red flag gitu ya, maksudnya ini udah harus waspada. Langsung dibawa ke dokter paru, terus di x-ray, ternyata ada kayak tampak di x-ray itu ada massa, terus di CT scan, dan benar ada massa di rongga dadanya gitu. Terus akhirnya dibiopsi dan di situ awalnya juga diagnosanya masih bukan cancer gitu kan, masih tumor jinak, jadi harus dioperasi. Dan dia akhirnya melalui operasi bedah rongga dada gitu ya, bedah toraks. Terus baru diambil tumornya itu dan baru dicek, ternyata emang hasilnya cancer gitu. Oke. Tapi apa yang dirasakan selain batuk-batuk kemudian berujung dengan batuk darah, apalagi yang dirasakan? Nggak ada sih sebenarnya, karena terakhir kali medical check up tuh kayak 2 tahun sebelumnya itu tuh nggak ada apa-apa, nggak terlihat lah gitu ya, tumornya nggak terlihat. Kemudian juga dia masih yang kayak training buat maraton gitu kan, dia lari maraton dan waktu itu memang sempet berat badannya turun 13 kilo. Tapi Itu kan turun dia, karena apa? Karena memang latihan mau maraton atau karena memang sedang itu yang nggak tahu gitu kan. Dipikir, mungkin karena Kita olahraga, pikir karena ya. olahraga gitu kan, karena dia emang lagi training buat maraton, dia lagi suka banget lari, dan dia tuh kalau malam suka ngerasa kayak nyesek gitu di dadanya. Aku kira juga karena mungkin karena Terlalu lari olahraga, gitu kan, overtrain gitu ya. overtrain, terus bagian pundaknya juga sakit. Mungkin itu juga karena kayak salah gerak atau apa. Tapi ternyata pas udah dia batuk itu baru, mungkin kalau dia nggak batuk waktu itu nggak ketahuan ya. nggak ketahuan. Tapi perawatannya apa? Kemarin akhirnya setelah ketahuan operasi bahwa ya. itu adalah kanker bukan sekedar tumor, apa perawatan yang dilakukan? Ya, jadi setelah operasi bedah toraks, kemudian dicek kan udah ketahuan cancer, dicek juga jenis cancernya apa. Justru tuh yang paling menakutkan sih buat aku pas belum tahu itu cancernya apa, karena chance-nya bisa banyak gitu. Betul. Bisa jadi kayak mungkin kanker paru, atau mungkin kalaupun kanker getah bening juga ada 2 tipe kan, ada yang memang tipenya bisa sembuh, ada yang mungkin harus pengobatan seumur hidup, ada juga mungkin kankernya udah stadium lanjut gitu-gitu deh. Sudah melakukan kemoterapi saya. Akhirnya udah kemo, udah radiasi juga. Berapa kali kemoterapi? Kemonya 4 kali, radiasinya 25 kali. Dan alhamdulillah sekarang dinyatakan Alhamdulillah. sembuh. Alhamdulillah. Ya. Jadi sekarang sudah sehat kembali, sudah beraktivitas di Amerika, sekarang lagi kuliah. Betul, jadi alhamdulillah sembuh, dan mungkin salah satu yang jadi semangat dia juga gitu kan ketika berjuang melawan cancer juga karena dia kan pengen lanjut sekolah gitu. Jadi aku selalu bilang gitu ke dia, oke, kamu harus bisa sembuh, kamu harus bisa berjuang, kita bakalan lewatin ini semua bareng-bareng, dan at the end of the day you're gonna go to, kamu bakalan pergi ke Amerika. Gitu. Tapi apa kata dokter selepas dinyatakan sekarang ini kankernya sembuh gitu ya? Tapi kan mengingat bahwa sel kanker juga bisa aktif kapanpun itu juga. Apa kata dokter? Jadi selepas sebenarnya dinyatakan? bilangnya bukan sembuh, karena kalau sembuh itu kalau udah 2 tahun
tidak terdeteksi kanker gitu. Jadi sekarang bilangnya bebas dari sel kanker aktif gitu. Jadi terakhir Menjaga kali ya, mungkin sekarang lebih menjaga sekarang lagi, tuh lebih menjaga ketat ya. betul karena memang bisa aja muncul lagi gitu dan ya pastinya selama belum 2 tahun ini ya itu juga sesuatu yang deg-degan juga buat kita dan bentar lagi juga Randi harus melakukan PET scan jadi kayak ada check up rutin gitu untuk ngelihat apakah masih ada sel kankernya atau memang udah nggak ada, udah bersih gitu. Jadi selalu ada check up rutin juga. Bentar lagi mau dilakukan, makanya kita berdua juga lagi deg-degan. Tapi optimis gitu karena kita udah melalui banyak ikhtiar gitu kan dan udah berusaha juga. Jadi sekarang sih dijaga aja sih dari segi kayak makanan, terus juga lifestyle dan mungkin yang lebih challenging juga karena kan kemarin itu pas kemo radiasi itu kan banyak banget kayak sel-sel yang rusak, yang menurun, imunnya turun banget. Dan sekarang yang diperbaiki itu sih memperbaiki. Kita berharap kembali semoga kondisinya. keadaannya kondisinya bisa lebih Semakin baik lagi baik. ya 2 tahun Amin, semoga amin, memang ya sel Allah. kankernya dinyatakan tidak aktif kemudian juga pastinya semakin sehat semakin bugar. Tapi Amin. Tasya Kamila kalau Randi Bahtiar barangkali sedang menyaksikan secara streaming Iya, dari dia lagi Amerika. nonton Lagi streaming. loh. Oh, Randi Bahtiar selamat pagi waktu Indonesia. Coba kamu Ini Randy Pangali lagi. Randi Bahtiar suaminya. Randy Beda orang, Bahtiar, jangan lupa main ke pagi-pagi ambiar nanti sama Tasya sama anaknya bawa ya. Ya. Coba Randi Bahtiar lagi nonton lagi streaming di Amerika. Kamu yang mau ingin bilang apa disampaikan, sama suami sayang? tercinta? Hai sayang, I love you so much. Terus apalagi ya, pokoknya anything that you're going through, I'm there with you always. Aku akan selalu sama kamu. Terus istirahat karena di sana udah malam. Jadi good night buat kamu yang di sana. Oh, manis banget. Luar biasa. So sweet Seorang ya. istri yang luar biasa Coba mendampingi suami. kalau yang nonton di Sukabumi gimana? Bukan, emang di sana malam? Malam 12 Beda jam 12 bedanya. jam. Tapi kita Tasya- patut untuk mencontoh loh di usia muda, suami lagi punya cobaan, dia selalu Sebentar. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini mah pampirnya gerasakan. ulang. Belum Ini buka. azab wanita yang tidak setia sama suami kayak begini. Ini jadi apa sih ceritanya? Oh, Vampir. lihat tulisannya. ceritanya, Di vampir, diskon 30% tulisannya tuh. Sembarangan murah banget. Jadi vampir nih ceritanya. Hei, walaupun aku jadi vampir hari ini, tapi aku vampir yang baik hati. Aku mau bagi-bagi ampah. Mana bagi-bagi Oh, ini dong? Sugigi. Berarti Mpok bukan diazab, dikasih rezeki sama Allah. Terima kasih. Baru kali ini vampir bagi-bagi Wah, apa? udah pernah nodong tuh lihat tuh. Coba lu bagi-bagi dong sama Musik aku, dong, sama musik, kameramen. musik. 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 Sebentar. dong, Erlan. Coba, Ribet banget lu sih. lihat-lihat mau kasihnya ke siapa, Po Eli? Coba sebagai vampir baik hati. Yang pastinya yang pekerja-pekerja dulu yang lebih itu ya. Boleh kasih. Artis mah duitnya banyak. Gak apa-apa kita gak dikasih. Coba. Oh, Eli Sugigi pagi-pagi. Luar biasa rezekinya tambah lancar. Sekarang kalau kita lihat emang Eli Sugigi ya. Setelah sama Aher usahanya tambah banyak. Endorsean tambah banyak. Amin, alhamdulillah. Yang barongsainya mana? Terus jalan-jalan sama bubu. Bentar. Sobat Ambiar. Kan aku tuh mikirnya Po Eli Sugigi mah kan suka gimmick. Aku pikir amplopnya kosong. Ternyata beneran lo ada 50.000-nya. Beneran nih. Karena ada lagi. Beneran. Ada lagi. Buat siapa? Weh. Wow. Ini dari siapa, Wi? Hah? Dari siapa? Logan Oh, Jimmy Jeep. Barongsainya, Jimmy Jeep. Semuanya dapat loh. Jimmy Coba Jeep. Dewi Persik juga mau bagi-bagi. Tapi kalau Dewi Persik, gua nggak enak pilih. Mbak Depe belum. Mbak Depe senang belum?
Coba Wi semuanya dikontrol dulu, kasih juga dong. Sini, Dapat semuanya kongsi-kongsi. Banyak berkah. Ini tradisi kan. Kalau udah menikah, udah punya pasangan, harus kasih angpau sama yang belum punya pasangan, sama yang belum menikah. Wi sini Wi. Tuh, semoga berkat terus Dewi Persik, usahanya makin lancar. Ada lagi, Buat ada lagi, semua ada. pemirsa Trans TV yang sedang merayakan tahun baru Imlek, berbahagia selalu bersama Ki keluarga. Nazar, Karen Delano, kan Dewi Persik bagi-bagi uang. Feeling gua gak enak. Kenapa? Nanti ujungnya pasti minta patungan dari kita deh. Guys, utang gua belum dibayar lu kalian bertiga ya. Enggak Wi, semoga berkah. Tapi ya kita juga doakan semoga Eli Sugigi, bintang tamu kita berikutnya ini selalu diberikan keberkahan. Amin. Karena yang kita dapat kabarnya bahwa Eli Sugigi ini sekarang sedang ikhtiar untuk bisa mendapatkan kembali momongan. Amin, Ya. doain Tadi aja. waktu aku nyabut ini dari pipinya, tak kusangka, tak kuduga. Ada apa? Kulit yang ikut. Kisut kali ya. Kisut dong. Ya, Po Eli, kita mau kasih lihat sama sobat Ambiar. Bener katanya Po Eli Sugigi ini mau ngambil program bayi tabung bersama Aher. Jangan dijawab, kita kasih lihat dulu yang satu. Asik. Jadi bener, Po Eli katanya mau program bayi tabung bersama dengan sang suami tercinta Aher. Itu kalau bayi tabung cukup mahal ya kayaknya ya. Tapi kalau udah endorse gak apa-apa kali Kalau Pak, endorse saya. nggak apa-apa, masa bayi tabung di endorse? Kalau itu sih mungkin enggak ya, si Ayah sih bilang sih maunya sekasihnya aja. Mungkin usia kayak aku udah rentannya udah 50 kan, 50 lebih. Oh emang Po Eli 50 berapa? 50 lebih. Katanya 35. 35 kata orang-orang, tapi menurut umur kita nggak boleh dikurang-kurangin, Berapa? nggak boleh 50 berapa, dilebihkan. Po 50 lewat lah, 50 lewat. Alhamdulillah. kan masih Alhamdulillah, dikasih sehat ya, Allah Po. masih ngasih sehat sampai Enggak sekarang. 50 lewat tuh 50 terus lewat apa 50 berapa? Jangan. Ya Allah, jadi si Po Oktober ini. kemarin aku 50, baru udah lewat kan, udah tahun ini udah lewat berarti udah. Gue pikir 35-an lo, bener. Gak ngerti gue umurnya. Bener nggak? Makanya Maaf ya Po, kalau gue agak rada-rada ini agak sok. Nggak apa-apa kan awet muda, ya Amin. enggak? Tapi Po Eli, ini tuh kalau misalnya Belum kisut. ngomongin bayi tabung ya maksudnya suami pasti akan mengusahakan. Kalau Po Eli bilang misalnya bayi tabung programnya ya memang harus mengeluarkan uang gitu Betul. ya. Emang akhirnya nggak mau gitu ngeluarin uang buat Po Eli untuk Bukan bayi nggak tabung? mau, buat apa misalkan bayi tabung yang mahal-mahal sedangkan sendiri aja aku belum punya rumah. Gitu kan? Belum punya rumah, kita punya anak percuma dong kalau kita belum punya Betul, rumah betul, gitu nanti kan ya. terlantar. Nanti anak ketelantar, ngapain kita yang penting misalkan emang program bayi tabung kita dapat rezeki itu ada ya alhamdulillah, tapi misalkan lebih baik tunggu dari Allah aja. Umur nenek-nenek yang 65 aja masih bisa Benar. melahirkan. Apalagi gitu kan ya. 50 tahun Po Eli masih 50 segar tahun, begini gitu ya. kan Masih cantik. Harus cantik. Emang sih aku jujur butuh anak ya, butuh anak untuk hari tua aku sendirian loh, semalam tidur kalau akhir di Bandung aku di Bogor aku sendiri. Tapi kan katanya Po Eli sekarang mengangkat anak. Nah ya itu kan anaknya di Medan. Kadang urus butik di sana Berapa kan. Po anaknya ya? Sama sama Ulfi. Berapa umurnya? Oke. 24-an. 24. Dari umur berapa Po angkat anaknya? Enggak sih udah gede. Dia udah gede karena kemarin yang ngundang aku karena ngeliat Mami Eli tuh susah ya, kayaknya kesian. Aku dikasih visit sama dia ke butiknya dia di Medan. Karena pengusaha butik ya. Jadi orang tuanya ngeliat cerita aku lah, nonton setiap hari tuh nonton aku di TV, kalau aku ada di TV dia nonton. Penderitaan Po Eli bagaimana. Udahlah si Ocha ini pengen entertain kan. Oh, namanya tadinya. Ocha? Ocha. Oke. Ocha pilih yang Ocha ini pengen jadi entertain, jadi model. Udah orang tuanya kan ada, jadi ya ayo mau, tapi bapaknya nggak setuju dia jadi model karena kan takut buka-bukaan, pakaiannya nggak setuju. Jadi mau jadi apa? Udahlah Mi, pertama emang niat settingan. Settingan Mi jadi apa gitu kan. Tapi nggak usah settingan, kalau settingan sama aku orang pasti udah ketebak. Orang udah pasti nuduh aku settingan ini. Mending nyanyi. Aku bilang kasih nyanyi, aku kenal ke produser sih, Fadanzi gitu ya di Bali. Skill ya Po. Iya harus bisa punya kemampuan. Ya dia nyanyi, dia ngeluarin modal duit sendiri ya. Nyanyi aku cariin modelnya, Aher juga modelnya biar duitnya untuk kita juga gitu. Tapi Po, terlepas dia bahwa dia memang pengen terjun di dunia entertainment, pengen jadi penyanyi, sesungguhnya kalau Empo jujur saya nggak sih sama dia, kan ngangkat anaknya juga ngangkat Ocha ini sebagai anak angkat baru di umur dia ketika sudah dewasa. Gitu. Iya, sayang karena dia baik. Kita hadirkan surprise dari Medan, kita terbangkan, ini dia ada ngangkatnya Po Eli Sugigi Ocha. Selamat pagi Ocha. Pagi, Kak. Silakan duduk Ocha. Kita minggir Muat ya? Ya karena baik lah, sini aja tasnya nggak apa-apa. Ocha kan baik. Ocha, gitu. jadi ini adalah anak angkatnya Eli Sugigi ya. Saya nggak sama, bilangnya apa Empo, Mama? Mami. Saya nggak sama Mami.
sayang banget. Tapi dia kan bisnis ya di Medan jadi jauh gitu. Jadi kita kadang ke Medan, dia kadang ke sini naik pesawat tadi malam ya langsung. Iya, tadi malam berangkat. Demi Eli Sugigi, tapi nanti kita akan lihat kedekatannya seperti apa tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah, yeah.